Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hukmanur. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Ini di zaman di bulan Ramadan ini Pak Ustadz nih, orang-orang ini banyak sekali ingin berbondong-bondong membaca Al-Quran Pak Ustadz. Tapi pertanyaan saya nih, kita ingin sekali gitu Pak Ustadz membaca Al-Quran. Apakah kita harus berwudu dulu, mencucikan diri, atau bagaimana Pak Ustadz tuh? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, Saudara Hukman Nur, kita membaca Al-Quran harus mempunyai wudhu, gitu kan ya. Nah, di sini ada berbagai macam polemik. Ulama-ulama itu memahami bahwasanya memang ada sebagian dari ulama-ulama itu yang mewajibkan. Yang mewajibkan itu ketika kita memegang Al-Quran atau ingin membaca Al-Quran itu dalam keadaan berwudu. Dalilnya apa? Dalilnya ada di Al-Quran itu sendiri, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang bisa memegang Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Nah, siapa orang yang suci? Ya, harus berwudu dulu, baru bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu suci, kita harus suci untuk bisa membacanya. Itu dalilnya yang di sana. Nah, ada lagi yang berpendapat agak lebih ringan, bisa membaca Al-Quran itu dalam keadaan tidak berwudu, asalkan apa? Asalkan kita bacanya itu di dalam tempat yang tidak najis, tidak di dalam toilet, tidak di dalam diskotik, yang tempat-tempat pemotongan hewan. Nah, itu tidak bisa, karena tempat-tempat itu kan penuh dengan darah, kotoran hewan, penuh dengan najis dan lain sebagainya. Nah, ulama itu ngambil kesimpulan tengahnya, bisa baca asal apa? Asal utama itu yang bersihnya itu adalah hatinya. Supaya apa sih? Supaya cahaya Qur'annya itu sampai ke dalam hatinya dia. Nah, makanya itu adalah la yamassuhu illal mutahharun. Jadi hati kita kepada Al-Quran itu ada korelasinya, ada nyambungnya. Walaupun kita dalam itu kan cuma hanya sekedar majazi ya. Al-Quran itu Allah berikan kita lahir secara suci secara lahir, suci secara batin. Nah, itu yang lebih utama sebenarnya. Kita dalam keadaan wudhu, hati kita itu bersih, hati kita suci. Nah, itu lebih cepat tuh kita berbicara terhadap Al-Quran. Inti makna dari Al-Quran itu bisa diserap dengan penuh cepat jika dua-duanya itu sampai. Bersih secara lahir, bersih secara batin. Nah, jika kita dalam keadaan tidak memungkinkan untuk suci secara lahir, nah itu dikasih alternatif sama ulama, itu yang penting adalah bersih secara hatinya. Karena kan bisa jadi orang itu dalam keadaan sakit, iya kan? Gimana caranya untuk wudhu, lagi diinfus, lagi diiniin, atau lagi di segala macam. Nah, itu dikasih alternatif sama ulama, bisa. Supaya apa sih? Supaya kita terkoneksi terus sama Allah dalam membaca Al-Quran ini. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sekedar buku yang kita pajang di dalam rumah yang menyatakan bahwasanya ada Al-Quran, wah orang itu adalah seorang muslim. Nah, bukan seperti itu. Jadi Al-Quran itu harus kita baca, baca itu harus kita amalkan. Amalkan itu harus kita sampaikan lagi kepada orang lain. Nah, maknanya kan itu kan. Rasulullah itu sendiri pun adalah seorang yang memberikan kabar berita baik dan kabar berita buruk. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya wa innama ana basyirun nadhir. Kata Rasulullah itu seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin Saudara Hukman bisa dimengerti. Ya, untuk itu kita lanjutkan ke pertemuan sesi selanjutnya untuk kita lebih bahas lagi mengenai diskusi kita terkait kajian syariat, fikih, tauhid, dan tasawufnya. Nah, untuk menutup majelis kita ini, mari kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.